Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Fajira Rahman dengan NIM 425222019. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai web server dengan email server. Yang pertama, saya akan membahas sedikit mengenai web server. Jadi, web server adalah sebuah aplikasi. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat sebuah layanan. Layanannya berupa HTTP dengan HTTPS. Nah, nantinya yang akan kita konfigurasi yaitu HTTP dengan HTTPS-nya. Nah, di sini saya menggunakan dua server yang berbeda. Kita konfigurasi yang pertama dulu. Kita aktifkan HTTP dengan HTTPS-nya. Ini harus aktif ya, karena nantinya kita akan mau mengetes, kita akan mau membuka web browser, yang nantinya akan ada tampilan dari layanan aplikasi tersebut. Selanjutnya di server yang kedua, yaitu HTTP dengan HTTPS-nya di-on-kan juga. Lalu, kita coba tes di PC-nya apakah sudah berhasil atau tidak. Kita buka web browser, lalu kita ketikkan IP-nya 10.10.10.2. Nah, pastikan seperti ini. Lalu, kita coba tes di branch server. Nah, pastikan hasilnya atau tampilannya seperti ini dan tidak ada yang error. Karena kalau seperti ini artinya ini menandakan inilah sebuah web dari branch server. Ya, kalau yang tadi itulah sebuah web dari yang disediakan oleh central server. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk di konfigurasi email server. Nah, email server ini adalah salah satu aplikasi juga, namanya aplikasi untuk kita bisa saling mengirimkan pesan. Misalkan dari sales ini ke PC3, dan sebaliknya PC3 ke sales, seperti itu. Kita akan mencobanya dari central server. Kita akan konfigurasi email di sini. Nah, di sini ada dua service ya, namanya SMTP dengan POP3. Ini adalah protokol yang digunakan untuk email server ya. Di sini kita aktifkan SMTP-nya. Jadi SMTP itu gunanya untuk protokol untuk dari sisi pengirim. Sementara POP3 ini dari protokol dari sisi penerima. Aturan protokol dari sisi penerima gitu. Lalu kita kita buat user dengan password dengan nama domain agar nantinya ini yang akan menjadi alamat address-nya. Email address. Nah, di sini nama domainnya, lalu usernya dan password. Setelah itu kita buat juga seperti yang sama tadi. Kita aktifkan SMTP dengan POP3, lalu kita buat user dengan domain name. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi terlebih dahulu emailnya. Jadi konfigurasi email ini sama dengan seperti kita buka Gmail di Chrome, di browser atau browser yang lain. Kita coba konfigurasi email. Kita menggunakan nama central user dengan email address yang sudah tadi kita daftarkan, yaitu centraluser@centralserver.pt.pka. Dan kita tambahkan IP dari central servernya dan juga username, password. Lalu kita save. Nah, lakukan juga langkah yang sama seperti di server sebelahnya. Lakukan langkah yang sama. Misalkan ini sebagai penerima. Ya. Kita konfigurasi juga emailnya. Seperti ini baru kita save. Setelah itu, kita coba kirim pesan dari PC3. Kita kirim pesan untuk branch server. Branch min user at branch server.pt.pka. Subjeknya ke misalkan halo server, lalu kita send. Nah, setelah itu kita coba cek di sales tadi yang sudah kita konfigurasi emailnya. Kita coba terima dulu. Nah, ini sudah ada. Nih, halo server, hai.
Nah, sekarang kita bisa balas dengan cara reply emailnya, lalu coba kita bilang halo, halo juga. Lalu kita send seperti itu. Lalu kita coba cek lagi PC3 emailnya, apakah sudah masuk. Nah, ini dia. Halo juga. Oke. Jadi itu tadi proses pengiriman email dari PC3 ke sales. Nah, adapun proses dari secara simulasinya, di mana PC3 ini mengirimkan email ke sales. Dan dia itu tidak langsung ke sales dulu. Nah, karena kan di sini ada dua server yang berbeda. Atau misalkan contohnya kayak di Chrome, misalkan ada saya menggunakan di Gmail atau nama email saya nurfajria@gmail.com dan saya mau kirim email ke teman saya, tapi teman saya ini menggunakan email seperti misalkan pakai yahoo.com. Nah, seperti itu. Itu kan beda email ya, beda server ya, ceritanya beda server. Sama seperti ini, PC3 dengan sales beda server. Nah, kan jadi adapun proses dari yang dilalui untuk pengiriman pesan PC3 ke sales. Nah, mulai dari PC3 terlebih dahulu ke servernya. Misalkan saya ke serverku atau di gmail.com seperti itu tadi. Nah, PC3 ke central server terlebih dahulu. Nah, ini tadi. Nah, menggunakan apa? Dia menggunakan protokol namanya SMTP. Makanya tadi SMTP itu harus di-on-kan atau diaktifkan. Nah, setelah terkirim emailnya ke central server, nanti ada namanya komunikasi antara central server dengan branch server. Nah, ini saling komunikasi. Nah, saling komunikasi. Di sini ada prosesnya dengan menggunakan protokol SMTP juga. Nah, setelah itu barulah dari branch server karena sudah sama apa yang diminta, sudah sama dengan emailnya, begitu, sudah sama dengan emailnya, maka langsung saja dia kirimkan ke kliennya. Oh, ini untuk si klien ini. Oh, ini untuk si sales, seperti itu. Lalu, sales akan menerima pesan tadi atau email tadi. Nah, proses ini menggunakan protokol POP3. Nah, yang tadi kita aktifkan SMTP dengan POP3. Makanya penting untuk kita aktifkan itu agar proses pengiriman email kita itu bisa berhasil, bisa diterima, bisa terkirim dengan bisa diterima, seperti itu. Adapun kalau misalkan kebalikan, karena tadi kita coba reply ya, kita coba reply dari sales ke nanti yang diterima itu PC3. Nah, sama prosesnya itu sama. Prosesnya mulai dari sales mengirimkan ke branch server menggunakan protokol SMTP, lalu branch server akan mengirim ke central server berhubungan dengan central server menggunakan SMTP juga, lalu nanti central server ke PC3 menggunakan POP3. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai web server dengan email server. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.